Ya, selamat pagi rekan-rekan pelaut di baik engineer maupun para mualim-mualim yang berada di Indonesia. Ada yang komen di kolom komen, tolong dibuatkan apa saja kalau interview yang ditanyakan mengenai DP. Ya, saya jelaskan dulu di sini ya. Kalau orang dek, tentunya mereka ini kan operator DP. Mereka punya basic, advance, habis itu full DP, atau ada juga yang DPO limited. Jadi mereka harus mendapatkan pengalaman di DP2 minimal 6 bulan untuk mendapatkan sertifikat full DP-nya. Kalau enggak itu bisa expire dan ulangi lagi dari basic. Nah, kalau engineer itu hanya DP maintenance. Nah, saya mulai dari mesin. Kalau misalnya orang mesin, tentunya kalau interview pasti dia tanya apa sudah pernah kapal DP. Memang ada orang sudah di kapal DP tetapi tidak operasi DP. Nah, saat ini kita lagi operasi DP. Saya akan tunjukkan sebentar setelah saya menjelaskan sedikit tentang DP sistem ini. Jadi definisinya dulu yang kita harus ini. Apa sih itu Dynamic Position System? Yang dimaksud dengan DP System itu atau Dynamic Position System ini ialah kemampuan kapal itu untuk menjaga atau maintain posisinya secara otomatis yang didukung oleh propeller dan bow thruster. Itu dulu yang kalian harus ingat. Jadi kemampuan kapal itu untuk mempertahankan posisinya atau maintain ya secara otomatis yang didukung oleh propeller, main engine maksudnya propeller ya, dan bow thruster. Nah, kalau ini kapal DP2, bow thrusternya ada 2, stand thrusternya ada 1, OS-nya ada 2, dan gyro-nya ada 3. Kemudian nanti kita akan jelaskan kalau orang mesin itu pertanyaannya, statnya biasa dari mana. Biasanya dia akan tanya, apa-apa aja yang pernah kalian alami di kapal DP. Bisa aja yang bertanya juga tidak pernah di kapal DP atau operasi DP, tapi dia hanya mempelajari teori-teori daripada DP sistem itu. Nah, saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana kapal DP operasi dulu, dan saya akan jelaskan nanti setelah melihat saya jelaskan sedikit bagian komponen-komponen di DP sistem ini untuk diketahui oleh kawan-kawan baik jurusan dek maupun jurusan mesin. Oke, yuk kita lihat. Kita sekarang ini lagi operasi DP. Ini Dennis DP operator. Nah, jadi saya akan lihat dari sini. Ini kita lagi on DP. Jadi ini OS1, OS2 ya. Kita lagi operasi DP untuk mengirim hose ke tanker. Ya. Jadi kemampuan kapal ini menahan atau menjaga posisinya sesuai yang diplot, dibantu oleh bow thruster dan propeller. Jadi ini dia kemampuan daripada. Kita bisa lihat ini warna hijau bow thruster 1, bow thruster 2, stand thruster, port main engine, kemudian radar. Ya, ini pergerakan mesinnya.
berapa persen. Thruster ada 2. Kemudian ini dia punya plot posisi yang sudah diplot. Kemudian ini di GPS 23 Oktober expire. Jadi tiap bulan diperbarui, dibayar ya. Jadi di GPS ini. Kemudian itu monitor side scan. Ya, kita lihat kerja daripada di GPS 1, di GPS 2. Ya. Nah, kita lihat di sini. Generator. Subgen 1, Subgen 2, baut thruster. Jadi kalau hijau ini in use ya. Di GPS, scan, ini semua adalah reference daripada position. Kemudian ini zeronya ada 3 dan wind sensornya ada 2. Ya. Gitu. Jadi harus tahu reference system untuk posisi, reference posisi itu apa. Oke, kembali lagi kita jelaskan. Nah, jadi itu dulu yang saya kasih lihat kawan-kawan ya. Jadi DP system itu ialah kemampuan kapal itu untuk menjaga posisinya secara otomatis yang didukung oleh propeller dan thruster tadi yang sudah saya perlihatkan di monitor. Jadi pertanyaan pertama itu terjawab ya. Apa yang dimaksud dengan DP system? Pertanyaan kedua, dia akan tanya, bagaimana cara DP system itu bekerja? Cara DP system itu bekerja seperti yang kita lihat di monitor tadi. Tentunya di luar ada transponder yang menerima dari satelit. Kemudian akan dilihat di monitor. Gitu. Kita tadi lihat di GPS 1, di GPS 2. Ya. Itu dibayar tiap bulan. Nah, cara kerjanya itu. Jadi setelah dia menerima posisi, diaplikasikan dengan ke monitor tadi, maka thruster, propeller akan menyesuaikan sesuai dengan posisi yang di plot tadi. Jadi begitu cara kerjanya. Gitu ya. Pertanyaan ketiga, reference position. Ya seperti di monitor tadi. Apa saja sih untuk reference position itu? Di GPS ada di situ tadi, di GPS 1, di GPS 2. Side scan, ada radius di situ, kemudian zero ada 3 dan wind sensor di situ. Reference daripada position untuk hiding daripada kapal juga. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, masalah radius dan side scan saya sudah pernah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Bagaimana radius itu bekerja, bagaimana side scan itu bekerja, bagaimana transponder itu bekerja. Tolong lihat di video saya yang berjudul apa itu DP1, DP2, DP3 dan perbedaannya, klasifikasinya. Anda bisa nonton di situ.
Nah, pertanyaan ketiga, untuk orang mesin, apa aja sih yang di maintenance? Apa aja yang di maintenance? Untuk DP engineer yang punya DP maintenance, jadi harus mengetahui apa saja yang di maintenance atau yang dipersiapkan pada saat nanti DP trial atau DP test. Tentu mereka akan pernah dengar namanya FMEA. Orang bilang FMEA. Pernah dengar itu? Nah, itu sebagai nanti referensi poin-poin yang diteskan nanti. FMEA itu Failure Mode Equipment Analysis. Nanti saya akan bahas di satu channel lagi mengenai ini, khususnya orang mesin. Bagaimana cara maintenance atau apa saja yang akan di maintenance untuk orang mesin. Tentunya ya udah mesin, main engine, thruster, thruster 1, rudder, kemudian backup battery yang disyaratkan berapa menit. Kalau misalnya kita melakukan DV trial itu. Jadi ada bayangan kawan-kawan ya. Kalau yang sudah pernah di kapal DP, dia tahu lah apa yang saya bicarakan ini. Kalau belum, tulis di kolom komen ya. Saya akan jelaskan juga di kolom komen. Saya sudah kurang lebih 10 tahun operasi DP terus di EMAS Offshore. Dan saya merasa masih kurang sekali karena harus dilatih terus dan belajar. Sudah segala macam problem kita alami di sini. Nah, kemudian kita tukar pikiran aja. Jadi silahkan di kolom komen. Ditanyakan lagi kalau misalnya backup baterai itu berapa lama untuk DP sistem ini. Jadi requirement-nya, permintaannya itu dia 30 menit minimal ya. Nah, dia kalau dibawa dari 30 menit, 20 menit, 25 menit, dibawa dari penuh, maka surveyor itu akan suruh mengecek baterai backupnya. Kalau perlu diganti atau dicas atau bagaimana dicek itu. Tapi kemarin waktu kita di pit trial itu kurang lebih 50 menit ya, jadi bagus. Nanti saya akan bahas mengenai khusus di pit trial. Nah, biasanya pertanyaannya lagi begini. Apa Anda pernah melakukan itu? Apa Anda tahu itu yang namanya FMEA? FMEA lah. Itu biasa selalu ditanya. Jadi jelaskan. FMEA itu ia adalah Failure Mode Equipment Analysis. Jadi singkatnya bahwa semua peralatan alat-alat yang ada di operasi DP ini itu akan dites dan ada requirement-nya, ada ekspektasinya. Bagaimana kalau misalnya generator subgen nomor 1 misalnya di off, dia efeknya kemana, kemudian dianalisis, dia harusnya bagaimana dia punya efek terhadap DP pada saat on, termasuk nanti di blackout. Kalau generator 1 nanti saya jelaskan khusus itu. Ini hanya sebagai bayangan aja bahwa FMEA itu seperti itu, Failure Mode Equipment Analysis lah. Nah, itu. Sudah pertanyaan kemana nih? Oke, pertanyaan mengenai DP trial atau DP annual survey. Annual setahun. Oke, kalau dia operasinya DP terus, seperti kita ini, operasinya DP terus. Nah, itu tiap tahun ada namanya DP trial atau annual survey.
Apa yang disurvei? Kalau pertanyaannya seperti itu, apa yang disurvei, apa yang dicoba, apa yang di ini, semua. Bahkan loop oil analysis pun dilihat kapan terakhir. Nah, apa yang di trial tentunya berdasarkan referensinya MEA tadi. Jadi ada kurang lebih ada 35 sampai 40 item yang akan dijawab, dan itu yang kita harus persiapkan. Tetapi nanti saya akan upload semua pertanyaan-pertanyaan yang di FMEA tadi, apa subjeknya, apa ekspektasinya, kalau di bahasa Indonesia kan nanti apa yang mau dites, kemudian yang diharapkan apa, kemudian nanti surveyor akan menulis di situ apakah dapat NC atau lolos atau bagaimana. Kalau ada kekurangan, kalau kapal itu misalnya di P2, kemudian salah satu thruster atau gyro atau apa saja yang tidak bisa difungsikan, atau thruster, stand thruster ini, maka dia akan mengatakan bahwa kapal ini di P2 tapi dia sekarang beroperasi bukan di P2 tapi di P1. Boleh tonton di video saya yang sebelumnya mengenai perbedaan di P1, di P2 dan di P3. Nah, itu di P trial atau annual DP survei tahunan. Bisakah, pertanyaan selanjutnya, bisakah DP trial itu dilaksanakan sebelum 1 tahun? Nah, bisa, dengan catatan DP trial itu digunakan atau dilaksanakan, ingat, nomor 1 ya, kalau misalnya kapal itu lama nongkrong dan DP-nya itu tidak pernah dicoba, tidak pernah dijalankan. Oke. Kedua, walaupun sudah pernah dicoba, ada lagi permintaan per charter. Karena charter mau lihat nih, apa betul-betul DP-nya beroperasi. Dan yang ketiga tadi, tentunya annual, rutin, harus, mandatory. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kawan-kawan. Itu pertanyaan-pertanyaan kalau interview mengenai DP system ini. Anda harus tahu DP system itu apa, cara kerjanya bagaimana, apa saja dia punya referensi-referensi. Kemudian ada namanya vertical reference, itu referensi semua, vertical reference unit. Misalnya kemiringannya, goyangnya apa. Kemudian ada juga namanya MRU, motion reference sistem, dan biasa itu ditaruh di kamar mesin yang itu. Jadi kalau berbicara masalah DP ini, instruktur saya mengatakan dulu di Singapura tahun 2010 ya, saya ambil DP maintenance Kongsberg, bahwa 25 tahun dia sebagai instruktur, tapi dia masih belajar karena perkembangan daripada zaman. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ada DP 4 ya. Ya, sama dia dengan handphone kali begitu ya. Di-upgrade terus. Nah, masalah yang dihadapi oleh para pelaut, engineer, officer pada saat interview mengenai kapal DP ini atau DP system itu, banyak yang saya interview di sini, istilahnya definisi daripada dynamic position DP ini aja mereka nggak tahu. Jadi harus rajin membaca, belajar, paling tidak tahu definisinya. Kemudian penunjang untuk DP system itu running, seperti yang saya kasih contoh tadi. Nah, nanti pokoknya saya akan bahas nanti di satu video nanti mengenai apa-apa saja yang mau di maintenance, dites pada saat nanti FMEA tadi, filer mode itu, equipment analysis. Jadi apa yang contohnya begini, kalau kita lakukan, misalnya kalau misalnya generator 1 itu
atau thruster atau stand thruster itu atau shaft gen ya di open, dia punya break artinya di tidak difungsikan, itu ada subjeknya itu. Nah efeknya kemana? Sedangkan thruster ini kan dia support misalnya stand thruster, starter port misalnya, thruster, jadi efeknya ke situ. Nah dalam keadaan begitu, apakah DP ini yang lagi on ini masih bisa menjaga posisinya tetap? Jadi dianalisis di situ, dianalisa efeknya apa. Oh misalnya dia tidak berfungsi, dia punya misalnya main thrusternya atau propellernya ini kalau misalnya stand thruster di on, dia akan naik berapa persen gitu ya, begitu. Jadi ini saya memberikan masukan, bukan mengajar ya, karena saya memang bukan tipe pengajar. Orang bertanya saya jawab, yang orang mau mengetahui saya bagi pengetahuan. Apa yang saya dapat di sini selama 10 tahun operasi DP, terus di sini karena ini syarat utama, jadi itu yang saya mau katakan. Pertama yang kita harus pegang mental kita. Orang ini, orang di kantor ini, dia tidak semuanya mengetahui DP ini. Kita aja yang hari-hari di kapal lihat masih belajar, apalagi mereka yang di kantor yang hanya membaca, tidak mengalami secara ini. Ya biasalah, tujuan orang bertanya kan satu, memang tidak tahu. Kedua menguji kan. Ketiga mencocokkan pendapat dia gitu. Jawaban kita dengan dia. Jadi taruh mental kita di situ kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya, pada konten kali ini saya berbicara hanya mengenai DP system. Nanti kalau ada yang mau bertanya anchor handling, kemudian towing, apa semua ya, mengenai bulk, kita bisa bertukar pikiran. Transfer mat, semen, bantonite, barrette, sarapar, kita bisa. Itu satu. Kemudian saya mau tambahkan juga kalau di kapal AHTS DP2 ini, artinya kita ini anchor handling, tug and supply. Tentunya kita supply minyak, supply air, bentonite, semen dan segalanya. Itu kita harus kuasai itu sebagai seorang chief engineer. Jadi third engineer, second engineer harus diajarkan kalau mereka nggak tahu. Karena bagi saya, mau dari kontainer pun, dari apapun, chief engineer harus mengajarkan mereka supaya bukan chief engineer yang capek sendiri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dengan mengenai DP system ini, tulis aja di kolom komen. Ya. Kita diskusi dan kita saling berbagi ilmu di channel ini. Ya. Majulah pelaut, dan pelaut channel tetap akan memberikan edukasi, tukar pikiran, bukan mengajar orang atau sok pintar atau bagaimana, tapi kita berbagi di channel ini, saling berbagi pengetahuan. Karena prinsip saya, kalau kita engineer, ilmu kita ada satu, kita 4 orang, 5 orang, kita tukar pikiran, situ dapat 5, saya dapat 5. Kalau kita diam aja, berarti ilmu saya yang saya simpan tetap satu. Ya. Sampai jumpa nanti di pembahasan berikutnya mengenai failure mode, equipment analysis atau FMEA. Apa aja itemnya, apa aja yang akan dilakukan tesnya. Kalau ada yang mau bertanya mengenai DP survei juga atau annual DP survei dan DP trial, tulis di kolom komen, saya akan jawab. Selamat sore, sukses Pelaut Indonesia.